Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, namaku Muhammad Taufikul Alim dari kelas MKN 213. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelasin materi manajemen keuangan tentang peramalan dan juga perencanaan keuangan. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui apa aja sih materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada tiga materi utama yang akan kita bahas, yaitu adalah perencanaan keuangan, kemudian ada rencana keuangan jangka panjang, dan juga rencana keuangan jangka pendek. Nah, nantinya setiap perencanaan keuangan ini memiliki perbedaan masing-masing. Baik, yang pertama adalah perencanaan keuangan. Nah, berbicara tentang perencanaan, suatu rencana pasti dibuat untuk tujuan tertentu. Tak lain halnya dengan suatu perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk mengestimasi dan mengukur berapa besar sih kebutuhan keuangan mereka di masa yang akan datang. Nah, nantinya mereka akan tahu apa aja langkah yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk perusahaan biasanya lebih berfokus pada 3 jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, kemudian ada perencanaan keuangan jangka panjang, dan perencanaan keuangan jangka pendek. Kemudian ada mengembangkan rencana keuangan jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang, perusahaan perlu menyiapkan 3 langkah. Yang pertama ada menyusun ramalan penjualan. Mengapa perusahaan perlu untuk berfokus pada penjualan yang akan mereka dapatkan? Karena nantinya pendapatan yang diperoleh dari penjualan ini akan digunakan perusahaan untuk keperluan perusahaan sendiri, misalkan untuk membangun suatu proyek dan melaksanakan suatu proyek yang telah dirancang sebelumnya. Nah, untuk ramalan penjualan ini mengacu pada 2 hal utama, yaitu ada tren penjualan masa lalu dan juga pengaruh dari berbagai macam pengantisipasian kejadian-kejadian yang berdampak pada tren tersebut. Nah, mengapa perusahaan perlu untuk mengestimasi atau memprioritaskan dari tren penjualan masa lalu? Karena nantinya perusahaan akan tahu di tingkat output berapa mereka akan mengalami keuntungan, sehingga nantinya akan dapat dijadikan suatu pedoman bagi perusahaan untuk melihat seberapa besar usaha ataupun modal yang harus mereka keluarkan untuk mencapai suatu penjualan yang menguntungkan bagi mereka. Kemudian langkah kedua adalah menyiapkan laporan keuangan pro forma. Nah, berbicara tentang laporan keuangan pro forma, ini merupakan laporan keuangan yang berfokus pada kebutuhan aset perusahaan. Mengapa perusahaan ini perlu untuk memperhitungkan seberapa besar aset yang mereka punya? Hal ini dikarenakan pelaksanaan proyek nantinya akan didasarkan dari berapa sih aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk teknik dari laporan keuangan pro forma biasanya menggunakan metode persentase penjualan atau percent of sales method. Nah, ini bertujuan untuk menjadikan beban, aset, dan liabilitas menjadi bentuk persentase penjualan. Nah, mengapa harus diubah dalam bentuk persentase? Hal ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan dari jumlah keseluruhan beban, aset, dan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Dan langkah terakhir adalah mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Nah, mengacu pada laporan keuangan pro forma, maka untuk laporan keuangan ini akan berkaitan erat dengan arus kas perusahaan. Karena
setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan pastinya akan memiliki peran besar dalam untuk membantu perusahaan mencapai tujuan penjualan yang nantinya akan berpengaruh juga pada arus kas. Jadi untuk kebutuhan aset dan arus kas akan sangat berhubungan dengan erat. Kemudian ada contoh dari peramalan pendapatan dan beban. Misalkan seorang analis keuangan Zikin mengestimasi bahwa perusahaan akan menghasilkan pendapatan sebesar 5% dari proyeksi penjualan sebesar 12 juta. Nah, berarti sisa dari 5% dari 100% yang dikurangi dengan 5% yaitu 95% merupakan faktor lain selain pendapatan. Nah, kemudian Zikin akan merencanakan untuk menahan separuh dari pendapatannya yang nantinya akan didistribusikan sebagai dividen. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Ini merupakan net income yang tadinya disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu menyiapkan laporan keuangan performa. Nah, laporan keuangan performa tadi merupakan berfokus pada penyajian dari suatu aset perusahaan dengan percent of sales method, di mana setiap item yang dimiliki oleh perusahaan yaitu pada neraca akan diasumsikan bermacam-macam atau bervariasi sesuai dari penjualan pada tahun tersebut. Dan yang terakhir adalah mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Nah, ini akan melibatkan pembandingan level yang diproyeksikan atas aset yang dibutuhkan. Nah, aset ini akan bertujuan untuk mendukung ramalan penjualan terhadap sumber-sumber daya keuangan yang tersedia. Nah, secara mudah ini bisa kita katakan sebagai bahwa kita meramalkan bagian liabilitas dan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu neraca performa. Kemudian kita akan membahas tentang sumber-sumber keuangan spontan. Nah, untuk sumber-sumber pembiayaan spontan ini ada dua macam, yaitu accounts payable dan juga accrued expenses. Mengapa kedua item tersebut dipakai sebagai sumber keuangan spontan? Karena keduanya merupakan satu-satunya liabilitas yang nilainya bervariasi. Jadi nantinya akan berdampak secara langsung terhadap penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, metode persentase penjualan juga digunakan untuk tahap ini, karena tujuan utamanya adalah untuk memudahkan perusahaan mengetahui berapa persentase dari setiap item yang mereka miliki. Kemudian ada sumber pembiayaan diskresioner. Nah, untuk sumber pembiayaan diskresioner ini melalui pendanaan dari notes payable, long term debt, dan juga common stock yang membutuhkan suatu kebijakan ataupun diskresi yang diambil oleh manajemen. Nah, inilah sebabnya mengapa notes payable, long term debt, dan common stock itu sering disebut sebagai discretionary sources of financing. Nah, kemudian menahan laba juga merupakan suatu sumber keuangan, karena ketika suatu perusahaan menahan laba yang mereka miliki, artinya mereka perlu untuk membuat suatu diskresi kebijakan dari pembagian ataupun pencatatan dividen perusahaan. Nah, kemudian ada ikhtisar ramalan keuangan Zikin. Nah, dari sumber pembiayaan diskresioner tadi kita dapat membuat suatu persamaan tentang bagaimana menggunakan atau menyusun discretionary financing needs atau DFN. Secara mudah, DFN ini merupakan total financing needs atau kebutuhan total keuangan dikurangi dengan projected sources of financing atau sumber daya
keuangan. Nah, untuk total financing needs ini yaitu mengacu pada performa total aset atau aset yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk mendanai proyeknya. Nah, untuk projected sources of financing ini ada dua macam, yaitu projected spontaneous sources financing atau sumber-sumber keuangan spontan, dan juga existing discretionary sources of financing atau sumber keuangan discretionary. Nah, untuk aspek-aspeknya itu telah kita bahas pada slide sebelumnya, di mana sumber daya spontan itu ada dua macam, yaitu accounts payable dikurangi dengan accrued expense, dan untuk discretionary atau ikhtisar dari sumber daya diskresi itu ada 3 macam, yaitu non payable, kemudian dikurangi dengan long term debt, dan juga dikurangi dengan common equity. Nah, secara garis besar di FN tadi mudahnya itu dapat dilihat dengan mengurangi kebutuhan total keuangan dengan suatu sumber daya untuk keuangan. Nah, misalkan di sini ada perhitungan dari discretionary financing needs, yaitu ada 7,2 miliar dolar dikurangi dengan 6,7 miliar dolar, yaitu untuk discretionary financingnya ada 500.000 dolar. Nah, apa sih arti dari 500.000 dolar tadi? Artinya adalah perusahaan harus mendapatkan pembiayaan sebesar 500.000 dolar melalui berbagai macam kombinasi pinjaman, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun bisa juga dengan menerbitkan suatu saham. Nah, selama proyeksi tersebut membutuhkan keputusan manajemen, maka setiap pembiayaan tersebut akan mengacu dan berpedoman pada discretionary financing needs perusahaan. Kemudian kita akan menganalisis dampak profitabilitas dan juga kebijakan dividen terhadap DFN perusahaan. Nah, pada tabel berikutnya kita akan melihat bahwa selama rasio pembayaran dividen dan margin keuntungan bersihnya itu bervariasi, maka DFN juga akan berubah secara signifikan dari negatif 40.000 sampai 764.000. Nah, ini merupakan pengaruh dari profitabilitas dan juga kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan, yang tentunya akan berdampak pada DFN perusahaan. Nah, ini dapat dilihat bahwa terdapat DFN untuk berbagai macam net profit, margins atau keuntungan margin perusahaan, dan juga dividend payout ratio atau DPR. Kesimpulannya, setiap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya net profit margin dan dividend payout ratio, akan berdampak langsung terhadap DFN. Kemudian ada tabel berikutnya, yaitu mempertimbangkan dampak tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 0%, 20%, dan juga 40% terhadap DFN. Nah, ini artinya setiap perusahaan akan memiliki suatu perbedaan dalam memproyeksikan DFN-nya. Nah, ini merupakan kebutuhan pembiayaan diskresioner DFN dan juga tingkat pertumbuhan penjualan. Nah, ini merupakan pertumbuhan penjualan dan juga kebutuhan pembiayaan diskresioner perusahaan, di mana setiap persentasenya akan membuat DFN-nya akan berbeda. Misalkan di sini ada persentase sebesar 20%. Kemudian hasil DFN-nya yaitu 500.000. Nah, setiap persentase nanti akan memiliki DFN masing-masing. Dan ini akan perlu menjadi concern utama bagi perusahaan untuk mempertimbangkan
apa saja kebijakan yang nantinya akan mereka ambil untuk yang berpengaruh terhadap DFN. Nah, ini ada contoh kasus terkait dengan DFN. Misalkan manajemen Pendleton mengestimasi bahwa berdasarkan kondisi yang paling optimis, tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2014 adalah sebesar 25%. Nah, kita mengasumsikan bahwa laba bersih atau net income adalah sebesar 5% dari penjualan perusahaan, dan baik aset lancar maupun aset tetap itu akan sama dengan suatu persentase yang tetap terhadap penjualan. Kemudian, berapa estimasi terhadap IFN perusahaan pada kondisi optimis seperti yang telah disebutkan pada soal. Nah, kita akan dapat menghitung DFN perusahaan dengan menggunakan persamaan performa tadi, yaitu dengan mengurangi total financing needs dengan projected sources of financing atau sumber-sumber keuangan. Nah, ini merupakan penyelesaian dari kasus soal tadi. Kita mulai dari yang atas, yaitu ada growth rate sebesar 25% dan salesnya sebesar 6.250.000. Nah, tadi kan diketahui bahwa net income-nya itu sebesar 5%, yaitu sebesar 312.500. Nah, DFN dari soal tadi adalah sebesar 312.500. Artinya, ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 25%, maka Pendleton tersebut atau perusahaan tersebut perlu untuk meningkatkan dana sebesar 312.500 dari DFN yang telah diproyeksikan tadi untuk dilaksanakan di tahun depan. Kemudian ada mengembangkan rencana keuangan jangka pendek. Berbeda dengan jangka panjang yang lebih mengutamakan pada DFN, untuk jangka pendek ini biasanya disajikan dalam bentuk cash budget atau budget dari kas yang berisikan berbagai macam hal-hal detail dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, untuk anggaran kas dari jangka pendek ataupun rencana keuangan jangka pendek ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu penerimaan kas, ada pengeluaran kas, kemudian ada perubahan neto kas, dan kebutuhan pembiayaan baru. Mengapa perlu untuk menghitung kebutuhan pembiayaan baru? Karena setiap proyek yang nantinya akan dipilih atau dilaksanakan oleh perusahaan akan berdampak langsung terhadap bagaimana financing atau keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk anggaran kas, alat yang digunakan ialah alat yang digunakan untuk memprediksi jumlah dan waktu kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Dan juga anggaran kas ini merupakan alat yang berguna untuk mengawasi dan juga mengendalikan kegiatan usaha perusahaan. Karena setiap kas yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan contoh dari anggaran kas dari perusahaan. Itu ada menampilkan dari setiap bulannya, dari awal periode hingga akhir periode. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang lupa lanjut nonton di Simakjuk berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.